Langit sore di desa Sumberjati selalu tampak tenang, seolah tak pernah ingin menyimpan rahasia apapun. Angin berembus lembut melewati hamparan padi yang mulai menguning, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati dari halaman rumah-rumah penduduk. Di antara rumah-rumah kayu dengan dinding anyaman bambu itu, berdirilah sebuah rumah sederhana bercat krem milik keluarga Prameswari. Dari sanalah tawa lembut seorang gadis muda kerap terdengar setiap pagi dan sore hari. Tawa yang membuat banyak orang merasa hidup di desa itu lebih hangat. Gadis itu adalah Aulia Prameswari, putri sematawayang dari pasangan Pak Rendra dan Bu Murni. Aulia dikenal oleh seluruh warga desa sebagai sosok perempuan yang manis, sopan dan rendah hati. Setiap pagi ia berjalan kaki menuju SD Negeri Sumberjati II. Tempatnya mengajar sebagai guru honorer. Anak-anak menyukai cara mengajarnya yang sabar dan penuh canda. Ia sering membawa jajanan kecil seperti onde-onde atau getuk untuk murid-muridnya yang datang tanpa sarapan. Belajar itu butuh tenaga, nak. Kalau perut kosong, nanti pikiranmu ikut kosong, ujarnya setiap kali membagi makanan dengan senyum lembut. Setiap sore, selepas mengajar, Aulia membantu ibunya di dapur. Ia pandai memasak sayur lodeh dan sambal terasi yang menjadi kegemaran ayahnya. Kadang-kadang ketika senja datang dan suara azan maghrib mulai menggema, ia duduk di beranda sambil menatap jalan desa yang mulai sepi, menunggu seseorang datang. Sosok itu tak lain adalah Dimas Pradana, tunangannya. Dimas adalah pegawai bank di kecamatan sebelah, seorang pria berperawakan tinggi, berwajah teduh, dan dikenal sopan kepada orang tua. Ia dan Aulia sudah berpacaran selama 3 tahun sebelum akhirnya melangsungkan lamaran resmi. Dalam seminggu ke depan, mereka akan menikah. Hampir seluruh warga desa tahu kabar bahagia itu. Bahkan, para ibu-ibu sudah sibuk mempersiapkan tenda dan peralatan dapur di balai desa. Untuk membantu resepsi pernikahan mereka, Dimas sudah cocok untuk munak, kata Bu Murni suatu malam sambil menyiangi sayur kangkung. Dia sopan, kerjaannya jelas, dan keluarganya juga baik. Aulia tersenyum malu. Iya, Bu. Aulia juga bersyukur. Dimas orangnya sabar, selalu ngertiin Aulia. Pak Rendra yang duduk di kursi bambu hanya mengangguk pelan sambil menyeruput kopi. Yang penting, jangan lupa salat dan jangan pernah tinggalkan doa. Rumah tangga itu bukan cuma bahagia di awal, tapi harus dijaga sampai akhir. Aulia mengangguk dalam diam. Di hatinya, ia benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, Aulia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia memakai gaun pengantin putih, berjalan di tengah jalan desa yang diselimuti kabut. Di tangannya ia menggenggam seikat bunga melati, tapi setiap langkah yang ia ambil membuat gaunnya kian kotor oleh lumpur hitam. Ketika ia menengok ke belakang, tidak ada siapapun. Hanya suara gamelan pelan yang semakin lama berubah menjadi tangisan perempuan. Setiap kali terbangun, napasnya terasa sesak, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi ia tak mau menceritakannya pada siapapun. Ia takut dianggap aneh atau terlalu banyak pikiran. Dalam hati, ia hanya berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma mimpi biasa. Mungkin aku capek saja. Pagi berikutnya, Aulia berangkat ke sekolah lebih awal. Jalan desa masih diselimuti kabut tipis dan suara ayam berkokok saling bersahutan dari kejauhan. Ia membawa beberapa buku bacaan baru yang dibelikan Dimas minggu lalu. Di sekolah, anak-anak berlarian menyambutnya. Bu Guru Aulia mau nikah ya? Tanya salah satu muridnya, Fani, sambil tersenyum malu-malu. Aulia tertawa, iya, tapi jangan panggil Bu Guru lagi. Panggil ibu pengantin saja sekalian. Tawa anak-anak pecah di halaman sekolah. Bagi mereka, pernikahan Bu Aulia adalah hal besar. Bahkan kepala sekolah berencana memberikan cuti seminggu penuh untuknya, agar bisa menikmati masa-masa bahagia tanpa gangguan pekerjaan. Menjelang siang setelah kegiatan belajar selesai, Aulia menatap langit biru yang mulai diselimuti awan putih. Di kejauhan ia melihat Dimas datang menjemputnya dengan sepeda motor. Ia melambai dengan senyum lebar, tapi di balik senyum itu ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Kadang Aulia berpikir, bagaimana jika kebahagiaan ini hanya sementara? Pikiran itu cepat-cepat ia tepis setiap kali muncul. Mereka meluncur pulang pelan-pelan melewati jalan berbatu. Sesekali Dimas menggoda, kau siap jadi istri pegawai bank yang setiap hari sibuk ini?
Aulia mencubit lengannya sambil tertawa. Asal kamu nggak lupa pulang dan bantu cuci piring, aku siap. Dimas tertawa kecil, tapi di matanya ada ketulusan yang membuat Aulia yakin inilah pria yang akan ia habiskan hidup bersamanya. Sesampainya di rumah, Bu Murni sudah menunggu di depan pintu dengan secangkir teh. Dimas, ayo masuk, cicipi kue cucur buatan Aulia. Katanya mau belajar masak biar nanti nggak malu di depan mertua. Aulia tersipu malu, sementara Dimas menahan tawa. Suasana sore itu hangat dan penuh cinta. Tak ada yang tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Menjelang malam ketika Dimas pamit pulang, Aulia berdiri di halaman menatapnya hingga motor itu menghilang di tikungan jalan. Angin malam membawa aroma melati yang entah dari mana. Ia mengusap lengannya karena merasakan dingin aneh di sekitar leher. Ketika menoleh ke arah kebun belakang rumah, sekelebat bayangan putih melintas cepat di antara pohon pisang. Ia tertegun, tapi tak melihat apa-apa lagi. Mungkin cuma kain jemuran terbawa angin, gumamnya pelan. Ia kembali masuk ke kamar dan menatap gaun pengantin putih yang tergantung rapi di dalam lemari. Gaun itu tampak begitu indah, dengan rendah halus dan hiasan manik-manik kecil di bagian dada. Tapi entah kenapa, setiap kali menatapnya, bulu kuduk Aulia selalu berdiri malam itu. Sebelum tidur, ia sempat menulis di buku catatan pribadinya. Sebentar lagi aku akan menjadi istri. Aku takut tapi juga bahagia. Semoga semua berjalan lancar, semoga mimpi buruk itu tidak kembali. Namun, saat ia memejamkan mata, mimpi itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya berjalan di jalan desa yang sepi, mengenakan gaun pengantin putih yang basah kuyup. Di ujung jalan, terlihat pelaminan dengan kursi kosong dan bunga layu. Di belakangnya terdengar suara seseorang berbisik pelan di telinganya. Kau tak akan sempat bahagia, Aulia. Belum saatnya kau tersenyum. Aulia terbangun dengan jeritan kecil, keringat dingin membasahi lehernya. Dari luar jendela, suara anjing menggonggong panjang. Diikuti desir angin yang menampar tirai tipis kamar, ia memeluk bantal dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Di luar, bulan separuh menggantung di langit, tampak pucat dan dingin. Ia tak tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang perlahan mendekat, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Meski seluruh doa dan cinta telah ia panjatkan, Aulia masih terjaga di tempat tidurnya. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara keringat dingin masih menempel di pelipis. Mimpi aneh itu terus menghantui pikirannya. Pelaminan kosong, bunga layu, dan bisikan suara yang menggetarkan hati. Ia memeluk bantal lebih erat, mencoba menenangkan diri, tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu seperti menempel di udara kamarnya, membuat malam terasa begitu panjang. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Burung-burung berkicau dari dahan jambu di halaman, seolah tak terjadi apa-apa. Aulia membantu ibunya membersihkan rumah, merapikan beberapa perlengkapan pernikahan yang baru diantarkan. Gaun pengantin, kain pelaminan, serta parsel-parsel dari tetangga sudah memenuhi ruang tamu. Bu Murni sibuk mencatat daftar tamu yang akan hadir. Sementara Pak Rendra pergi ke balai desa untuk memastikan tenda sudah mulai dipasang. Bu, kayaknya hari ini udaranya panas sekali. Ya, kata Aulia sambil menyapu lantai. Iya nak, tapi syukurlah cuaca lagi bagus. Kalau begini terus sampai hari resepsi, pasti acaranya lancar. Aulia tersenyum, mencoba menghapus sisa mimpi buruknya dengan kesibukan. Sekitar pukul 10 pagi, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aulia sempat berpikir itu Dimas yang datang lebih awal. Tapi begitu pintu dibuka, ternyata 3 pria berdiri di sana. Wajah mereka tampak asing di matanya. Tapi ketika salah satu di antara mereka tersenyum dan menyebut namanya, ingatannya langsung berputar ke masa SMA. Aulia, masih ingat kami? Ujar pria berkaus hitam dengan gaya santai. Aku Bayu, ini Roni dan itu Hendra. Aulia sempat terdiam sejenak lalu tersenyum sopan. Astaga kalian, sudah lama banget ya. Kalian masih ingat rumahku? Bayu tertawa kecil. Masih dong, dulu kita sering kesini waktu latihan drama sekolah, ingat? Aulia mengangguk samar. Ingatan itu memang ada. Meski samar dan agak tak nyaman, ketiganya diundang masuk. Mereka bilang, kebetulan sedang ada urusan di desa sebelah dan mendengar kabar Aulia akan menikah. Jadi mereka mampir untuk memberi selamat. Suasana awalnya biasa saja. Obrolan ringan tentang masa sekolah.
tentang guru-guru lama yang sekarang sudah pensiun, dan sedikit canda yang kadang membuat Aulia tersenyum canggung. Namun di balik percakapan itu, Aulia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan Bayu terlalu lama menatap wajahnya. Roni terus mengamati foto-foto Aulia dan Dimas yang terpajang di dinding, sedangkan Hendra, sejak datang nyaris tak bicara sama sekali. "Calon suamimu beruntung banget," ya, kata Bayu tiba-tiba. "Dulu waktu sekolah, aku kira kamu nggak bakal nikah cepat. Soalnya, terlalu banyak cowok yang naksir tapi kamu tolak." Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tapi Aulia bisa merasakan ketegangan halus di baliknya. Ia hanya tersenyum tipis. "Hehe, ya dulu kan masih sekolah, Mas. Sekarang sudah waktunya serius." Roni menimpali dengan tawa pelan. "Dulu kamu nolak kami bertiga mentah-mentah, ingat nggak? Katanya mau fokus belajar. Sekarang malah menikah duluan." Ucapan itu membuat suasana menjadi canggung. Aulia berusaha mengalihkan topik, menanyakan pekerjaan mereka. Bayu bekerja sebagai teknisi, Roni jadi sopir truk lintas kota, dan Hendra katanya sedang mencari kerja setelah usaha kecilnya bangkrut setelah beberapa menit berbasa-basi. Aulia beralasan harus membantu ibunya menyiapkan makan siang. "Makasih ya sudah mampir. Maaf gak bisa lama-lama. Lagi banyak persiapan." Bayu menatapnya sambil tersenyum tipis. "Iya gak apa-apa. Kami cuma mau lihat kamu sebentar. Tapi semoga nanti gak lupa sama teman lama." "Enggak, kok," jawab Aulia singkat. Tapi dalam hati, ia lega ketika ketiganya pamit. Saat motor mereka menjauh, Aulia masih berdiri di depan pintu, menatap punggung mereka yang menghilang di tikungan jalan desa. Ada sesuatu di dada yang terasa sesak, seperti beban yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Malamnya, setelah Dimas datang berkunjung, Aulia menceritakan pertemuan itu sambil menyeduh teh hangat di ruang tamu. Dimas tertawa kecil, wajar, mereka cuma mau nostalgia lagian. "Kamu ini kan dikenal cantik waktu sekolah, banyak yang naksir, tapi cuma aku yang beruntung, kan?" Aulia tersenyum, tapi dalam hatinya masih ada rasa tak tenang. "Tapi tatapan mereka aneh, Mas. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak ada sesuatu di mata mereka." Dimas menenangkan dengan menggenggam tangan Aulia. "Jangan terlalu dipikirin. Mereka nggak akan ngapa-ngapain. Fokus aja ke persiapan besok, semua akan baik-baik saja." Namun malam itu, ketenangan yang dijanjikan Dimas tak benar-benar datang. Sekitar pukul 11 malam, ketika Aulia sedang merapikan undangan di kamarnya, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama pengirim, hanya sebuah kalimat pendek yang membuat jantungnya seketika membeku. "Kau tidak pantas bahagia sebelum membayar penolakanmu dulu." Aulia menatap layar ponselnya lama sekali, tangannya bergetar. Ia memandangi jendela kamarnya, seolah seseorang tengah berdiri di luar sana memperhatikannya. Tapi halaman depan gelap gulita, hanya bayangan pohon jambu yang bergoyang diterpa angin malam. Ayah buru-buru mematikan lampu dan menarik selimut, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ulah iseng seseorang. Tapi pesan itu menjadi awal dari malam-malam yang tak tenang. Setiap malam Aulia merasa seperti diawasi. Kadang ketika ia sedang mencuci piring, ia merasa ada bayangan berdiri di belakangnya di pantulan air. Saat ia berwudu di sumur, suara langkah kaki terdengar di jalan setapak, padahal tak ada siapapun. Bahkan di tengah doa malamnya, angin berembus pelan membawa bisikan samar. Suara laki-laki yang memanggil namanya perlahan. Beberapa kali Aulia terbangun di tengah malam dan melihat bayangan seseorang berdiri di depan pagar rumah. Saat didekati, sosok itu menghilang, menyisakan bau minyak wangi murahan yang samar-samar. Pernah ia kenali dari masa sekolah dulu. Ia mencoba mengabaikan, tapi ketakutannya semakin hari semakin menjadi. Suatu malam, Aulia menceritakan semuanya kepada Dimas lewat telepon dengan suara gemetar. "Mas, aku takut. Aku dapat pesan aneh. Dan aku sering lihat bayangan di luar rumah." Dimas menenangkan dengan suara lembut. "Sayang, jangan panik. Aku akan datang besok pagi. Jangan buka pintu untuk siapapun selain ibu dan ayah, ya?" Aulia mengangguk walau Dimas tak bisa melihatnya. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan 3 pria yang berdiri di sekitar pelaminan kosong kembali muncul di benaknya. Wajah mereka buram, tapi senyum mereka penuh kebencian. Keesokan harinya, Aulia terlihat lemas. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Bu Murni sempat menegur, "Nak, kamu kenapa? Sakit?" "Enggak, Bu. Cuma belum bisa tidur nyenyak aja."
Ia tak berani bercerita pada siapapun tentang pesan itu, hanya Dimas yang tahu. Dan Dimas sendiri mulai merasa resah. Malam berikutnya, Aulia kembali mendapat pesan serupa. Kali ini lebih panjang, lebih menakutkan. Kami akan datang sebelum kau berdiri di pelaminan. Jangan coba bersembunyi, kami sudah tahu setiap langkahmu. Tangannya gemetar saat membaca. Ia menatap jendela kamar. Dan kali ini, di antara tirai yang bergoyang, ia melihat siluet 3 orang berdiri di bawah pohon mangga di halaman. Wajah mereka tak terlihat, tapi sorot matanya begitu tajam, begitu mengenal. Dan sejak malam itu, Aulia tahu, masa lalunya tidak benar-benar pergi. Ia merasa sesuatu yang gelap mulai bangkit dari kenangan yang selama ini ingin ia lupakan. Malam itu langit Sumberjati terlihat muram. Awan tebal menggantung di atas desa, seolah ikut menahan napas menjelang hari bahagia Aulia. Ia baru saja selesai mencoba gaun pengantin putihnya di rumah. Bersama ibunya yang tersenyum sambil menahan haru, semua terasa sempurna. Gaun itu jatuh anggun di tubuh Aulia, dan senyum di wajahnya membuat siapapun yang melihat akan yakin bahwa kebahagiaan sudah begitu dekat. Namun jauh di dalam hatinya, Aulia masih menyimpan rasa gelisah yang tak bisa ia pahami. Mimpi-mimpi buruk yang beberapa malam terakhir datang silih berganti kembali menghantui pikirannya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat 3 sosok berdiri di sekitar pelaminan yang kosong. Wajah mereka samar, tapi tatapan mereka begitu menusuk dan dingin. Ia tak pernah menceritakan secara utuh kepada Dimas tentang mimpi itu, karena tak ingin membuat suasana menjelang pernikahan menjadi tegang. Tapi malam ini, sebelum tidur, perasaan itu justru semakin kuat, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sekitar pukul 8 malam, ketika hujan mulai turun gerimis, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Aulia yang tengah menata bunga di ruang tamu melihat dari jendela. 3 sosok pria turun dari motor. Ia mengenali mereka. Bayu, Roni dan Hendra, teman lamanya di SMA lo kalian? Aulia keluar dengan payung, menatap mereka yang kini berdiri di depan pagar. Bayu tersenyum, tapi tatapannya terasa aneh, seperti menyimpan sesuatu. Hei Aul, maaf datang malam-malam. Kami dengar besok hari bahagiamu, jadi pengen kasih kejutan kecil. Kangen aja sama kamu. Lama nggak ketemu. Aulia menatap ragu. Kejutan apa sih? Besok aja pas resepsi, kalian bisa datang kok. Roni menimpali cepat. Enggak, ini cuma sebentar. Ada hadiah kecil dari anak-anak SMA dulu. Kami kumpul tadi sore. Terus kepikiran mau kasih sekarang biar kamu senang. Ibunya yang dari dalam rumah menatap dari balik jendela. Aul, siapa itu? Teman lama, Bu. Mau kasih kejutan katanya. Jawab Aulia sambil tersenyum kecil. Ia tidak curiga, karena ketiganya memang teman masa sekolah yang dulu cukup akrab. Ia bahkan sempat menganggap Bayu seperti kakak sendiri. Tanpa berpikir panjang, Aulia mengambil jaket tipis dan mengikuti mereka. Tapi jangan lama-lama ya, besok aku harus bangun pagi, katanya sambil tertawa kecil. Mereka mengangguk. Nggak lama, cuma 10 menit, jawab Hendra dengan nada meyakinkan. Motor-motor itu melaju menembus gerimis menuju arah kebun tebu, sekitar 2 kilometer dari rumah Aulia. Jalanan licin dan gelap, hanya diterangi lampu motor. Aulia mulai merasa aneh, karena semakin jauh dari perkampungan, semakin hening suasana. Kemana sih? Kok arahnya ke sini? Tanyanya pelan. Tenang aja, bentar lagi sampai, jawab Bayu datar. Mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Dindingnya berlumut, jendela-jendela pecah, dan suara daun tebu berdesir diterpa angin membuat suasananya semakin menyeramkan. Ini tempatnya, tanya Aulia dengan nada canggung. Iya, hadiahnya di dalam. Yuk masuk, ucap Roni sambil menyalakan senter dari ponselnya. Begitu Aulia melangkah masuk, hawa lembab dan bau tanah basah langsung menyergap. Jantungnya berdegup cepat. Ruangan itu gelap dan kosong. Hanya ada 1 kursi kayu di tengah ruangan. Ia mulai merasa tidak enak. Kalian bercanda ya? Kalau iya, aku pulang aja, udah malam soalnya. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tangan Hendra menutup mulutnya dengan kasar. Dalam sekejap, Bayu dan Roni mendorongnya ke lantai. Aulia menjerit, tapi suaranya tertelan oleh gemuruh hujan di luar. Diam, hardik Bayu dengan mata liar. Kau pikir kami lupa, Aul? Kau dulu mempermainkan kami bertiga. Kau menolak kami, mempermalukan kami di depan teman-teman. Sekarang sebelum kau jadi milik orang lain, kami mau kau tahu rasanya ditolak. Aulia berusaha meronta,
Air matanya bercucuran. Aku nggak pernah mempermainkan siapapun. Tolong lepaskan aku, teriaknya. Tapi tangan-tangan kasar itu menahan tubuhnya. Hujan semakin deras. Suara petir bersahutan dengan tangisan dan jeritan yang menggema di dalam rumah kosong itu. Malam yang seharusnya menjadi malam terakhir Aulia sebagai gadis yang akan menikah berubah menjadi malam penuh teror dan kehinaan. Ketiga pria itu bergantian menindasnya tanpa belas kasihan. Aulia berulang kali pingsan dan sadar kembali. Tubuhnya penuh luka dan lebam, tapi yang paling dalam adalah luka di jiwanya. Beberapa jam kemudian, semuanya selesai. Ketiga pria itu berdiri dengan napas terengah, menatap tubuh Aulia yang tergeletak lemas. Kita nggak bisa biarkan dia hidup, ujar Hendra panik. Dia pasti lapor polisi. Bayu menatap tubuh Aulia dengan wajah dingin. Kita kubur saja, tak akan ada yang tahu. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, mereka menyeret tubuh Aulia ke kebun tebu di belakang rumah. Lumpur menempel di gaun putih yang masih melekat di tubuhnya. Mereka menggali lubang dangkal, lalu melemparkan tubuh itu ke dalamnya tanpa rasa bersalah. Sudah, tutup, perintah Bayu pendek. Tanah menimbun tubuh Aulia yang dingin, dan malam kembali sunyi. Namun angin yang berembus dari sela-sela tebu seolah membawa isak yang lirih, seperti janji dendam yang belum selesai. Keesokan paginya, warga desa gempar. Gaun pengantin putih yang tergantung di kamar Aulia ditemukan sobek dan berlumuran darah. Dimas mencari calon istrinya kemana-mana, tapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Motor Bayu, Roni, dan Hendra pun tak terlihat di sekitar desa. Ucapan itu membuat suasana menjadi canggung. Aulia berusaha mengalihkan topik, menanyakan pekerjaan mereka. Bayu bekerja sebagai teknisi, Roni jadi sopir truk lintas kota, dan Hendra katanya sedan. Hujan belum berhenti, seolah langit ikut berduka. Di kejauhan, di antara kabut kebun tebu, seekor burung gagak hitam hinggap di batang kering. Ia menatap tanah basah di mana tubuh Aulia terkubur. Tempat di mana ketenangan berakhir dan dendam mulai berakar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah tragedi itu, terdengar bisikan samar di antara desir tebu. Belum selesai. Aku akan menjemput kalian satu persatu. Bisikan itu terus terngiang di antara desir daun tebu malam itu. Dan benar saja, 2 hari setelah Aulia dinyatakan hilang, tubuhnya akhirnya ditemukan oleh warga yang mencium bau busuk di pinggir kebun sore itu. Hujan masih menggantung di langit desa Sumberjati. Ketika beberapa warga dan polisi menggali tanah berlumpur di antara batang-batang tebu yang mulai mengering, bau anyir darah bercampur dengan bau tanah basah menusuk hidung siapapun yang ada di sana. Seorang ibu parubaya berteriak histeris begitu potongan kain putih penuh lumpur tampak di antara sekop yang menggali. Ya Allah, itu gaun pengantin Aulia, jeritnya sambil menutup mulut. Semua orang yang ada di sekitar sontak terdiam. Beberapa warga menunduk, sebagian lagi menangis lirih. Polisi segera melanjutkan penggalian dengan hati-hati. Hingga akhirnya tubuh Aulia berhasil diangkat dari tanah yang dingin. Wajahnya sulit dikenali, pucat, penuh lumpur, dan matanya terbuka lebar seolah masih menyimpan ketakutan luar biasa. Dimas datang beberapa saat kemudian. Begitu melihat tubuh calon istrinya, lututnya langsung lemas. Ia menjerit sejadi-jadinya, berusaha mendekat tapi ditahan oleh petugas. Aulia, ya Tuhan Aulia, siapa yang tega melakukan ini? Siapa? Teriaknya sampai suaranya serak. Ibunda Aulia pingsan di pelukan para tetangga. Desa Sumberjati tenggelam dalam kesedihan yang pekat hari itu. Tak ada yang percaya gadis sebaik dan sepolos Aulia berakhir seperti itu. Keesokan harinya, jenazah Aulia dimandikan di rumahnya yang sederhana. Para wanita desa bergantian membantu, namun sebagian menolak setelah melihat tubuhnya yang rusak parah. Astagfirullah, siapa yang tega menyiksa sampai begini? Bisik seorang ibu sambil menahan tangis. Dimas duduk di pojok ruangan, menatap kosong. Ia tidak berbicara sepatah kata pun sejak pagi. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia hanya memegang foto Aulia dalam balutan kebaya putih. Foto yang diambil seminggu lalu saat sesi pre-wedding di tepi sawah. Menjelang siang, jenazah Aulia dimasukkan ke dalam peti kayu berlapis kain putih. Suara azan berkumandang sayup-sayup dari surau kecil di ujung desa. Warga berbondong-bondong datang. Sebagian besar menahan tangis, namun sejak peti itu diangkat dari ruang tamu, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa orang yang ikut mengangkat mengaku merasakan peti itu
bergetar halus. Seorang bapa yang berada di dekat kepala jenazah tiba-tiba menjatuhkan peti dan menatap ngeri. Aku dengar suara Pak Lurah dari dalam peti, seperti orang menangis pelan. Katanya terbata-bata. Beberapa warga langsung membaca istighfar, tapi Lurah Harsono menenangkan. Jangan bicara sembarangan. Ini mungkin hanya halusinasi karena sedih. Namun bisikan itu tak berhenti. Ketika peti diletakkan di pemakaman dan para penggali mulai menimbun tanah, beberapa orang mendengar suara lirih dari dalam. Suara seperti bisikan lembut memohon, "Jangan tinggalkan aku di sini." Dimas yang berdiri paling dekat dengan makam tiba-tiba menggigil. Ia memandangi gundukan tanah yang perlahan menelan peti itu. "Aulia, maaf aku nggak bisa jagain kamu," ucapnya pelan. Air matanya jatuh ke tanah yang basah oleh hujan. Tak lama setelah tanah menutup seluruh permukaan, terdengar suara keras dari dalam. Seolah sesuatu mengguncang dari bawah. Beberapa warga menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Lurah Harsono berusaha menenangkan lagi. Tapi wajahnya sendiri tampak pucat pasi. Pemakaman berakhir dengan suasana mencekam. Hujan kembali turun. Gerimis kecil yang menetes seperti air mata langit. Dimas menatap makam itu lama. Sebelum akhirnya berjalan pulang dengan langkah goyah, ia merasa belum rela. Dan dalam hati kecilnya, ia yakin arwah Aulia belum benar-benar pergi. Malam harinya, warga sekitar pemakaman dikejutkan oleh bau wangi melati yang menyebar tanpa sebab. Bau itu muncul tiba-tiba, sangat kuat. Seolah seseorang baru saja menabur bunga segar di udara, padahal tak ada yang datang malam itu. Beberapa anak muda yang iseng lewat di jalan dekat makam juga mengaku mendengar suara perempuan menangis di antara tiupan angin. Suaranya lirih, seperti berasal dari bawah tanah. "Aku kedinginan." Begitu katanya menurut pengakuan salah satu dari mereka. Desa Sumberjati yang biasanya tenang kini berubah mencekam. Orang-orang mulai takut keluar malam. Mereka percaya arwah Aulia belum tenang karena mati dengan cara yang keji. Sementara itu di tempat lain, ketiga pria yang menjadi pelaku mulai merasakan gangguan yang tak bisa dijelaskan. Bayu yang tinggal di rumah kontrakan di tepi kota kerap terbangun tengah malam karena mendengar ketukan di pintu kamarnya. Ketika dibuka, tak ada siapapun, hanya bau melati yang menyengat hidung. Roni mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, Aulia muncul mengenakan gaun pengantin putih penuh lumpur, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. "Kau pikir aku sudah mati?" katanya dalam mimpi itu, sebelum Roni terbangun dengan keringat dingin. Sedangkan Hendra, yang bekerja di bengkel kecil, mulai sering kehilangan kesadaran. Teman-temannya bercerita bahwa ia beberapa kali ditemukan melamun, menatap kosong ke arah tembok sambil bergumam pelan, "Dia datang lagi. Dia nggak mau diam." Dimas pun tak luput dari teror batin. Meski ia bukan pelaku, rasa kehilangan yang begitu dalam membuat pikirannya kacau. Ia sering mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah pada malam hari. Seolah seseorang berjalan pelan sambil menyeret kain panjang. Pernah sekali, saat ia setengah sadar dalam tidurnya, ia melihat sosok Aulia berdiri di depan jendela dengan wajah sendu. "Aku masih di sini, Mas," bisik sosok itu lembut. Sebelum menghilang bersama hembusan angin dingin, malam demi malam berlalu dengan penuh kegelisahan. Desa yang dulu penuh canda kini berubah menjadi tempat sunyi yang dihantui rasa takut. Warga berusaha melupakan tragedi itu. Tapi setiap kali bau melati menyeruak tanpa sebab, semua orang tahu arwah Aulia masih bergentayangan. Dan bagi tiga pria yang telah menodai serta merenggut nyawanya, hari-hari mereka baru akan dimulai karena dari tanah kubur yang dingin, sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang membawa janji dendam yang belum selesai. Bayu tak tahu sejak kapan dirinya mulai kehilangan ketenangan. Setelah pemakaman Aulia, ia memutuskan pindah ke kota kecil di tepi Kabupaten Kediri, menyewa kamar di rumah kontrakan sederhana agar bisa menenangkan diri. Namun ketenangan itu justru berubah menjadi teror tanpa ujung. Hari-harinya kini dipenuhi ketakutan tanpa sebab. Bayu mulai jarang tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Aulia muncul begitu jelas di benaknya. Mata kosong, bibir berdarah, gaun putih kotor oleh lumpur, dan tangan yang seolah ingin meraih lehernya. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaan bersalah. Ia bahkan mencoba datang ke psikiater di kota, tapi setiap kali hendak menceritakan apa yang terjadi sebenarnya,
lidahnya seperti terkunci. Ia hanya bisa berkata bahwa ia sering merasa diikuti seseorang yang sudah mati. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela kontrakannya. Angin berembus kencang, membuat tirai tipis di kamarnya bergoyang. Bayu duduk di depan meja kecil, menatap cermin bundar di dinding yang baru ia beli seminggu lalu. Ia merasa cermin itu entah kenapa selalu memanggilnya untuk menatap. Namun setiap kali ia menatap bayangannya sendiri, ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar di balik pantulan itu. Kadang pantulan wajahnya bergerak sedikit, lebih lambat dari gerakan aslinya. Kadang pula, ia melihat sesuatu yang berdiri di belakang dirinya. Bayangan samar, seolah seseorang berdiri di sana. Ini cuman halusinasi, gumamnya pelan. Mencoba menenangkan diri, tapi malam itu berbeda. Saat ia menatap cermin, bayangan di belakangnya tampak semakin jelas. Rambut panjang basah dan menutupi sebagian wajah. Bayu terdiam, suaranya tercekat. Ia tahu bentuk tubuh itu, ia tahu gaun putih yang menempel di tubuh itu. Gaun pengantin Aulia. Tangan Bayu gemetar. Ia memutar tubuh, tapi di belakangnya tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang terasa menusuk kulit. Ia kembali menatap cermin, dan kali ini sosok itu semakin dekat. Wajah Aulia terlihat jelas, kulit pucat, bibir pecah berdarah, dan mata hitam menatap tajam. Tidak, ini tidak nyata, bisik Bayu sambil mundur perlahan. Tapi bayangan itu ikut mendekat dalam pantulan, lebih cepat dari langkahnya. Sontak Bayu berteriak, mengambil botol parfum di meja, dan melemparkannya ke arah cermin. Suara kaca pecah memantul keras ke seluruh ruangan. Pecahan-pecahan kecil berserakan di lantai, sebagian menancap di kulitnya. Ia terengah-engah, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Namun saat ia melihat ke bawah, pada salah satu serpihan kaca besar yang tergeletak di lantai, pantulan wajah Aulia masih di sana. Tersenyum. Seolah puas melihat ketakutannya, Bayu berlari keluar kamar. Tapi hujan terlalu deras. Lantai licin membuatnya hampir terpeleset. Ia menyalakan semua lampu rumah. Tapi entah kenapa cahaya terasa redup, seperti ada kabut yang memenuhi ruangan. Dari kamar mandi terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bayu menatap pintu itu lama. Napasnya berat. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dengan tangan gemetar. Ia mendekat dan membuka pintu. Hanya gelap dan cermin besar di dinding kamar mandi yang menatap balik kepadanya. Namun dari dalam cermin itu, Bayu melihat sesuatu bergerak. Bayangan perempuan berjalan pelan ke arahnya dari balik pantulan. Seolah datang dari dunia di balik kaca. Bayu tertegun. Aulia, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu berhenti di belakangnya. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Kau berjanji akan menjagaku. Dulu kan, bisik suara lembut namun penuh kebencian. Tapi malah kau yang menguburku. Bayu memejamkan mata dan berteriak sekeras mungkin. Tangannya memukul cermin hingga pecah berkeping-keping. Darah mengalir dari lukanya. Tapi ia terus menghantam, berusaha menghancurkan pantulan itu. Namun setiap kali pecahan jatuh, bayangan Aulia justru muncul lebih banyak. Di setiap serpihan, di setiap sudut, di setiap pantulan air di lantai. Ratusan wajah Aulia menatapnya dengan mata penuh dendam. Bayu mundur ke pojok kamar mandi. Tubuhnya bergetar hebat. Ampun, Aulia, ampun, katanya sambil terseduh, tapi suara itu hanya tertawa pelan. Tawa yang bergema aneh dari dinding ke dinding, lalu tiba-tiba lampu padam, kegelapan menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara tetesan air dari keran yang bocor. Dan langkah kaki pelan mendekatinya. Bayu menjerit. Jeritannya panjang, menggema di tengah malam yang diterpa hujan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Keesokan paginya, pemilik rumah kontrakan yang curiga. Karena mencium bau anyir dari kamar Bayu memanggil warga sekitar, mereka mendobrak pintu. Dan pemandangan mengerikan pun terbentang di depan mata. Tubuh Bayu ditemukan tergeletak di lantai kamar mandi. Berlumuran darah, wajahnya tampak ketakutan. Matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Sebelum ajal menjemput, di sekujur tubuhnya terdapat luka-luka panjang, seperti goresan kuku. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah tulisan di cermin kamar mandi. Dengan darah segar, tertulis kalimat besar dan jelas. Satu telah kubalas. Polisi yang datang ke tempat kejadian tak bisa menemukan bukti pelaku manusia. Pintu terkunci dari dalam.
jendela rapat tertutup, mereka mengira Bayu bunuh diri dalam kondisi halusinasi berat. Tapi beberapa warga bersumpah, malam sebelumnya mereka mendengar suara perempuan tertawa lirih di sekitar rumah itu. Suara yang dingin, serak dan diakhiri dengan bisikan pelan. Masih ada dua lagi. Malam itu kota kecil itu menjadi sunyi, angin membawa aroma melati yang samar, mengalun lewat celah-celah rumah, menembus jendela, dan menghilang bersama gemericik hujan. Dan di suatu tempat, di antara dunia dan kematian, sosok Aulia berdiri di depan cermin retak, menatap pantulan dirinya sendiri dengan senyum dingin. Tangannya yang pucat menorehkan darah di permukaan kaca, menulis lambang kecil berbentuk angka 2. "Bayu, sudah," bisiknya, "sekarang giliran kalian, Roni." Hendra. 2 hari setelah kematian Bayu yang menggemparkan, berita tentangnya cepat menyebar ke seluruh desa dan juga ke telinga Roni. Saat itu, Roni tengah duduk di warung kopi kecil di tepi jalan, menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Ia membaca pesan dari grup lama teman-temannya, pesan singkat dari Hendra yang bertuliskan, "Roni, kau sudah dengar kabar Bayu? Dia ditemukan mati mengenaskan, katanya, penuh luka seperti dicakar." Roni menelan ludah. Tangannya gemetar memegang ponsel itu. Ia menatap ke sekeliling, merasa seolah semua mata orang di warung memandang ke arahnya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia tahu persis mengapa Bayu bisa mati dengan cara yang tak masuk akal seperti itu. Malamnya Roni tak bisa tidur. Ia memutar lagu keras-keras untuk menutupi pikiran buruknya. Tapi suara itu justru membuatnya semakin cemas. Ia menatap sekeliling kamar kos yang sempit dan berantakan. Di dinding tergantung foto-foto lamanya bersama teman SMA, salah satunya termasuk Aulia, tersenyum polos dengan seragam putih abu-abu. "Aulia," gumamnya lirih, "kau sudah mati, kenapa kau belum pergi juga?" Lampu kamar berkedip pelan, membuat suasana makin tak nyaman. Roni berjalan ke meja kecil dan meneguk air putih dari botol plastik. Saat menatap ke jendela, ia melihat bayangannya sendiri di kaca. Namun di belakang bayangan itu, samar terlihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari gaunnya menetes sesuatu yang hitam pekat seperti lumpur. Roni menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan diri, menepuk dadanya, "Santai, Ron. Ini cuma bayangan. Namun ketika menatap kaca itu lagi, sosok itu sudah lebih dekat. Jaraknya hanya beberapa langkah di belakang pantulan dirinya. Kali ini terlihat jelas bahwa mata sosok itu kosong, dan bibirnya tersenyum dengan darah menetes perlahan. Roni menjerit dan langsung menutup jendela dengan tirai. Ia jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Di antara suara detak jam yang terdengar keras di telinganya, ia mendengar sesuatu. Suara tawa pelan dari sudut kamar. Tawa itu lembut, tapi menyeramkan seperti tawa seorang pengantin yang sedang bahagia. Namun penuh keputusasaan. "Hehehe, Roni." Suara itu berdesis. "Siapa di sana?" teriak Roni panik. Tak ada jawaban, hanya tawa itu yang semakin keras. Lalu lampu padam, kamar tenggelam dalam gelap pekat. Dari pojok ruangan, sesuatu bergerak perlahan. Roni meraba ponselnya, menyalakan senter. Tapi cahaya itu malah menyorot langsung ke arah wajah Aulia. Berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata hitam legam. Roni menjatuhkan ponselnya dan berlari keluar kamar. Tapi pintu seolah terkunci dari luar. Esa memukul-mukulnya, menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Suara di belakangnya semakin mendekat, langkah pelan di lantai kayu yang berderit. Masih ingat malam itu, Roni? Suara itu berbisik di telinganya. "Kau bilang aku cuma mainan, kau tertawa saat aku menangis." Roni menutup telinga, berjongkok di lantai. Matanya terpejam rapat. "Aku minta maaf, Aulia. Aku minta maaf." Namun tiba-tiba, tawa itu berhenti, hening. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu menetes di pundaknya. Dingin, licin dan berbau tanah. Saat ia membuka mata, dilihatnya darah menetes dari langit-langit. Tepat di atasnya, sosok Aulia merangkak terbalik di langit-langit kamar. Dengan kepala terpelintir menatap ke bawah, Roni menjerit sekeras mungkin dan memukul dinding hingga berdarah. Lampu tiba-tiba menyala lagi. Tapi sosok itu sudah menghilang. Ia terduduk terengah, napasnya memburu di lantai. Tergeletak ponselnya yang menyala. Layar menampilkan pesan baru. Nomor pengirimnya tak dikenal. Pesan itu hanya berisi 2 kata. "Aku belum selesai."
Sejak malam itu, hidup Roni berubah menjadi neraka. Ia tak bisa tidur lebih dari 2 jam tanpa mimpi buruk. Dalam mimpinya, Aulia selalu muncul di berbagai bentuk, kadang sebagai pengantin penuh darah, kadang sebagai mayat yang tertimbun tanah, kadang ia hanya melihat mata hitam itu dari kejauhan, menatap dari balik jendela setiap kali hujan turun. Ia mencoba pindah kos, membakar barang-barang lamanya, bahkan pergi ke dukun. Tapi semuanya sia-sia. Bau melati selalu mengikuti, dan suara tawa itu kadang muncul di siang bolong. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Hujan deras mengguyur kota. Roni pulang dalam keadaan mabuk berat, mencoba melupakan ketakutannya dengan alkohol. Ia masuk kamar, menyalakan TV, dan tertidur di sofa. Tapi sekitar tengah malam, TV-nya tiba-tiba menyala sendiri. Di layar muncul gambar statis hitam putih, lalu perlahan berubah menjadi rekaman seseorang berjalan di antara kebun tebu. Roni menatap layar itu dengan mata terpaku. "Ini, di mana?" gumamnya. Lalu terdengar suara perempuan menyanyi pelan, lagu yang dulu sering dinyanyikan Aulia saat SMA. "Kasih yang suci, jangan kau khianati." Roni mematikan TV. Tapi suara itu tetap terdengar dari sekeliling ruangan. Kini disertai aroma melati yang semakin menyengat. Ia menoleh ke kaca TV yang kini padam, dan dari pantulannya terlihat wajah Aulia tepat di belakangnya. Sosok itu tersenyum, lalu tertawa, tawa yang sama seperti di malam gelap itu. Tawa yang menggema di kepala Roni, hingga ia tak mampu lagi menahan ketakutannya. Ia meraih pisau dapur yang ada di meja, dan memotong kabel listrik dengan tangan kosong dalam kepanikan, hingga seluruh rumah padam. Ketika esok paginya para tetangga mendobrak pintu, karena mencium bau gosong dan darah, mereka menemukan tubuh Roni tergeletak di lantai ruang tamu. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Di dinding dekat tubuhnya, terdapat coretan besar dengan darah. 2 telaku balas polisi kembali kebingungan. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Tidak ada jejak selain bekas darah dan aroma melati yang masih samar. Namun saksi-saksi dari rumah sekitar bersumpah bahwa malam itu, sebelum listrik padam, mereka mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah kamar Roni. Tawa yang perlahan berubah menjadi isak tangis panjang. Dan di kejauhan, di tengah hujan yang terus mengguyur, seseorang seolah berbisik dari balik angin. "Sekarang tinggal kau, Hendra. Sekarang tinggal kau, Hendra." Bisikan itu terasa lembut, namun menusuk seperti sembilu. Hendra terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengucur di pelipis. Dadanya berdegup cepat. Ia duduk di ranjang, menatap sekeliling kamar dengan mata waspada. Tidak ada siapapun, hanya suara hujan di luar dan kilat yang sesekali menyambar jendela. Tapi ia tahu suara itu nyata. Sudah 2 hari berlalu sejak berita kematian Roni mengguncang seluruh media lokal. Tubuhnya ditemukan mengenaskan, sama seperti Bayu. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada bukti pembunuhan. Polisi menyebutnya sebagai kasus bunuh diri karena stres, tapi Hendra tahu itu bohong. Ia mengenal Bayu dan Roni dengan baik. Mereka mungkin berdosa, tapi tidak gila. Dan yang paling menakutkan, keduanya memiliki satu kesamaan. Mereka semua terlibat dalam kematian Aulia. Hendra berdiri dan menuju meja kecil di sudut kamar. Di sana terdapat foto lama, foto masa SMA mereka berlima. Ia, Bayu, Roni, Aulia, dan satu teman perempuan bernama Nisa. Dalam foto itu, Aulia tersenyum paling cerah di antara mereka. Namun setiap kali Hendra menatapnya, entah mengapa mata di foto itu terasa hidup, seolah menatap balik dengan tajam. Ia mengusap wajahnya. "Tolonglah Aulia, aku menyesal," bisiknya lirih. "Aku tidak ingin ini terjadi." Namun penyesalan itu datang terlambat. Malam itu, Hendra memutuskan untuk pergi dari rumahnya di pinggiran kota, menuju rumah orang tuanya di desa. Ia berharap meninggalkan tempat itu, bisa menenangkan pikirannya. Tapi begitu mobilnya melaju di jalan basah yang gelap, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Dari kaca spion, sesekali tampak bayangan hitam di kursi belakang. Tapi setiap ia menoleh, tidak pernah ada apa-apa. Hendra mencoba menguatkan diri. "Kau hanya lelah," katanya kepada diri sendiri. "Ini semua karena stres." Namun ketenangan itu tidak bertahan lama saat mobil melintas di dekat kebun tebu, tempat di mana dulu mereka semua mengubur rahasia kelam tentang Aulia. Radio mobil tiba-tiba hidup sendiri. Dari speaker terdengar suara serak seorang perempuan.
menyanyi lirih lagu lama yang dulu sering dinyanyikan Aulia, Kasih yang Suci. Jangan kau khianati. Hendra langsung menghentikan mobil dan menatap radio itu dengan mata membelalak. Ia mematikannya, tapi lagu itu terus berputar. Bahkan ketika ia mencabut kunci kontak dan mesin mati, suara itu masih terdengar. Kini di luar mobil, dari arah kebun tebu. Dengan gemetar, Hendra keluar dari mobil. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma melati bercampur bau tanah basah. Ia melangkah pelan ke arah sumber suara. Di antara batang-batang tebu yang menjulang tinggi, cahaya petir memperlihatkan sesuatu. Seolah ada sosok berdiri di kejauhan, memakai gaun putih lusuh yang terbalut lumpur. Aulia, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi saat kilat menyambar lagi, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lubang kecil di tanah, seperti galian lama. Hendra mundur ketakutan, lalu berlari kembali ke mobil. Namun ketika ia membuka pintu, di kursi pengemudi sudah ada seseorang duduk, wajahnya pucat. Bibirnya berlumur darah dan mata hitamnya menatap lurus ke depan. Sudah lama ya, Hend? Suara itu pelan tapi penuh dendam. Hendra menjerit dan langsung berlari tanpa arah. Ia tidak tahu lagi di mana dirinya berada. Jalan di antara kebun tebu itu seolah memutar, membuatnya tersesat. Di tengah keputusasaan, ia menemukan pondok tua yang tampak ditinggalkan. Ia masuk ke dalam, menutup pintu, dan bersembunyi di sudut. Namun pondok itu bukan tempat aman. Dari lantai tanah di bawahnya, terdengar bunyi ketukan pelan tok, 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 seperti seseorang mengetuk dari dalam bumi. Hendra menatap lantai itu dengan mata membelalak. Ketukan itu semakin keras, lalu disusul suara perempuan memanggil dari bawah tanah. Hendra, suara itu lembut, namun syarat kesedihan. Kenapa kau kubur aku hidup-hidup dulu? Aku masih bernapas waktu itu. Aku masih memanggil nama kalian. Hendra menutup telinganya dan berteriak, cukup, aku tidak tahu. Aku tidak ingin ingat lagi. Namun tanah di depan kakinya mulai berguncang, retakan kecil muncul, lalu dari celah itu, tangan pucat keluar. Penuh tanah, kukunya hitam panjang. Berusaha meraih pergelangan kaki Hendra, ia menjerit berlari ke pintu, tapi pintu pondok terkunci rapat seolah dipaku dari luar. Tangan itu semakin banyak keluar, menggenggam pergelangan kakinya dengan kuat, menariknya jatuh. Hendra menendang-nendang, tapi tarikan itu terlalu kuat. Dari lubang itu kini muncul kepala Aulia, separuh wajahnya rusak. Tanah menetes dari mulutnya. Dulu aku minta tolong, tapi kalian tertawa, katanya lirih. Sekarang giliranku membuat kalian menjerit. Hendra menjerit histeris, meronta sekuat tenaga. Namun lantai itu amblas, menarik tubuhnya ke dalam tanah. Ia berusaha mencengkeram apa saja, pilar kayu, ranting, bahkan pecahan kaca. Tapi semuanya sia-sia. Tanah itu menelan tubuhnya perlahan, mulai dari kaki hingga dada. Di saat napasnya hampir habis, ia menatap ke arah wajah Aulia yang menunduk di atasnya dan sempat berbisik dengan sisa tenaga terakhir, "Aku minta maaf." Aulia menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis. Terlambat, seketika tubuh Hendra tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah, meninggalkan hanya suara desisan halus seperti napas terakhir yang tersapu angin. Pondok itu kemudian kembali sunyi, hanya menyisakan aroma melati yang samar dan tanah yang kini menggembung, seolah baru saja mengubur sesuatu yang hidup. Keesokan paginya, warga desa yang lewat di area kebun tebu melapor kepada kepala dusun karena menemukan mobil terparkir di pinggir jalan dengan pintu terbuka. Mesin masih hangat, tapi tak ada seorang pun di dalam. Mereka mengikuti jejak kaki yang menuju ke arah pondok, namun berhenti di depan pintu yang separuh terbuka. Di dalam pondok, mereka hanya menemukan tanah yang gembur dan tulisan di dinding dari lumpur yang sudah mengering. 3 telah kubalas malamnya di rumah Nisa, satu-satunya teman mereka yang tersisa. Ponselnya bergetar, pesan tanpa nama masuk. "Nisa, kau pikir kau bisa lari dari aku?" Nisa menatap layar itu dengan wajah pucat, tangan gemetar. Ia tahu waktunya sudah dekat dan di luar jendela, aroma melati mulai tercium. Nisa berdiri di tepi jendela rumah kontrakannya di kota Jember, menatap keluar. Hujan baru saja reda, jalanan basah berkilau disinari lampu jalan. Di kejauhan kabut mulai turun,
menyelimuti pekarangan Henning, tapi dari arah taman depan rumah, ia mendengar suara langkah kaki pelan berat dan terseret, seperti seseorang berjalan tanpa alas di tanah becek. Hendra sudah pergi. Bayu dan Roni juga ia tahu kini gilirannya. Selama ini, ia pura-pura tidak tahu. Ia menutup mata, menipu hati, berpura-pura tidak ikut bersalah. Tapi sebenarnya, dialah yang menjadi saksi pada malam kelam itu. Ia melihat apa yang dilakukan 3 pria itu kepada Aulia, namun tidak berbuat apapun. Ketakutan membuatnya diam, membiarkan gadis yang dulu disebut sahabatnya diperlakukan seperti binatang. Kini diamnya itu berubah jadi dosa yang menuntut balasan. Nisa mengunci semua pintu dan jendela. Ia menyalakan semua lampu rumah, bahkan televisi dan radio untuk mengusir rasa takut. Namun tetap saja, udara di dalam rumah terasa dingin menggigit. Jam dinding menunjukkan pukul 12:14 menit, tepat tengah malam. Tiba-tiba televisi berdesis, gambarnya berubah menjadi hitam putih berisik. Dari layar yang bergetar itu, muncul bayangan samar perempuan berjilbab. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya lirih dan familiar. Nisa menjerit dan menutup telinganya. "Pergi, aku sudah menyesal," teriaknya. Tapi layar televisi justru menampilkan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Rekaman malam tragedi itu, ia melihat dirinya sendiri di sana. Berdiri di depan rumah kosong di pinggir kebun tebu, Bayu, Roni, dan Hendra sedang menyeret Aulia yang menangis, memohon-mohon agar dilepaskan. Dan dirinya, Nisa, bersembunyi di balik pohon, menutup mulut, tak berani menolong. Dalam rekaman itu, Aulia menatap ke arah kamera seolah tahu ada yang melihat. "Tolong aku, Nisa." Gambar itu bergetar lalu mati. Televisi padam. Tapi suara itu masih terdengar, kini bukan dari layar, melainkan dari dalam rumah. "Tolong aku, Nisa." Nisa berlari ke kamar, menutup pintu dan duduk di lantai sambil memeluk lutut. Ia mulai menangis, menyesal, menjerit, memanggil nama Tuhan. Tapi tangisnya justru dibalas dengan suara langkah kaki mendekat pelan. Tapi pasti tap, tap, tap. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarnya. Pegangan pintu bergetar pelan, lalu terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Nisa. Suara itu lagi lembut seperti suara Aulia dulu ketika memanggilnya di sekolah. "Jangan ganggu aku." "Tas, Nisa. Aku tidak ikut melakukannya." Namun pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Dengan bunyi krik panjang, di ambang pintu berdiri sosok perempuan. Mengenakan gaun putih berlumpur. Wajahnya setengah hancur, namun mata Aulia masih sama. Menatap dalam, menembus. Tanpa kedipan, Nisa menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur sampai punggungnya menabrak dinding. "Aku takut, Aulia. Aku tidak kuat. Aku hanya takut malam itu." Aulia melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur di lantai. Suara gaun basah itu menyeret lembut, membuat bulu kuduk Nisa merinding. "Kenapa kau biarkan aku mati, Nisa?" Bisiknya lirih. "Kau dengar aku berteriak. Kau lihat mereka menyakitiku, tapi kau hanya menutup mulutmu." Nisa menunduk, air matanya jatuh deras. Aku salah, Aulia. Tolong jangan sakiti aku." Aulia mendekat lebih dekat, kini hanya berjarak 1 langkah. Ia mengulurkan tangan yang dingin dan penuh lumpur, mengusap pipi Nisa dengan lembut. "Aku tidak ingin menyakitimu, Nisa. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang aku rasakan." Tiba-tiba ruangan berubah. Nisa tak lagi berada di kamarnya. Ia kini berdiri di tengah kebun tebu yang basah. Dalam kegelapan malam, angin bertiup kencang, menampar wajahnya. Dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan yang begitu dalam, seperti berasal dari perut bumi. Nisa memutar tubuhnya, mencari arah suara itu. Dan di sanalah ia melihat dirinya sendiri, terikat di kursi kayu. Di dalam rumah kosong itu, bayangan Aulia berdiri di depan, dengan wajah yang sekarang utuh, mengenakan gaun pengantin putih bersih. "Lihat, Nisa," katanya. Suaranya bergema di udara. "Inilah malamku dulu, malam saat aku ingin bahagia, tapi kalian mengubahnya jadi neraka." Di sekeliling Nisa, muncul bayangan 3 pria, Bayu, Roni, dan Hendra. Dalam kondisi tubuh penuh luka dan darah, mereka berlutut di tanah, menatapnya dengan mata kosong. Dari mulut mereka keluar darah, sementara tangan mereka terulur seolah meminta tolong. "Tidak, jangan!" teriak Nisa. Ia berlari, tapi tanah di bawahnya berubah jadi lumpur pekat yang menarik tubuhnya ke bawah.
Semakin ia berjuang, semakin dalam ia tenggelam. Di atasnya, Aulia menatap dengan tatapan tanpa ampun. Kini giliranku, Nisa. Rasakan apa yang aku rasakan. Suara Aulia menggaung bersamaan dengan tangisan yang semakin keras. Dunia di sekeliling Nisa runtuh. Kebun tebu lenyap, rumah kosong terbakar, dan udara dipenuhi aroma melati yang menusuk. Pagi harinya, warga kompleks menemukan rumah kontrakan Nisa dalam keadaan terbuka. Semua lampu menyala, televisi berdesis, dan di lantai kamar ditemukan lumpur basah bercampur bercak darah. Tidak ada tanda-tanda Nisa dimanapun. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah gaun pengantin lusuh, tergantung di jendela dengan tulisan di kaca, yang seolah ditulis dari dalam, "4 telah kubalas." Sejak malam itu, rumah kontrakan Nisa menjadi rumah kosong yang ditakuti warga sekitar. Kadang di tengah malam, ada yang melihat siluet perempuan berjilbab berdiri di balik jendela sambil menangis, menatap ke arah jalan dengan mata merah bercahaya. Dan setiap kali hujan turun, aroma melati kembali memenuhi udara. Seolah arwah Aulia belum puas, masih ada satu nama lagi yang belum ia datangi. Dimas, dialah orang terakhir yang harus menanggung akhir dari kisah ini. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak kematian tunangannya yang tragis, namun bayangan tentang Aulia terus menempel di setiap helaan napasnya. Ia meninggalkan pekerjaannya di bank, menjual rumah, dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di desa Sumberjati, tempat semuanya bermula dan berakhir. Malam demi malam, Dimas tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu bermimpi tentang Aulia. Mengenakan gaun pengantin putih, berjalan di tengah hujan, namun wajahnya selalu berubah, menjadi pucat dengan mata hitam menatap tajam. Kadang dalam mimpi itu, Aulia memanggilnya dengan lembut, kadang dengan jeritan memilukan, "Dimas, kenapa kau biarkan aku pergi sendiri?" Suara itu menghantui setiap malamnya. Desa Sumberjati sendiri kini seperti diliputi kabut kutukan. Setelah kematian Bayu, Roni, Hendra, dan Nisa, warga menjadi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Setiap kali angin berembus membawa aroma melati, semua orang tahu arwah Aulia sedang berkeliaran. Beberapa warga bersumpah melihat sosok perempuan berjilbab berjalan di antara kebun tebu, menatap rumah Dimas dengan mata kosong. Dimas menolak percaya pada semua itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa Aulia sudah tenang di sisi Tuhan, namun jauh di dalam hatinya ada rasa bersalah yang menyesak. Ia tahu, di balik tragedi malam itu, ia juga punya andil. Karena pada malam sebelum resepsi, Aulia sempat meneleponnya, menangis dan berkata takut dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi Dimas malah menjawab singkat, "Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Sayang, seandainya malam itu ia datang, semuanya takkan begini." Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar langit desa, dan angin membawa aroma bunga melati yang pekat. Dimas duduk di ruang tamu, menatap foto Aulia yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Aulia tersenyum lembut memakai kebaya putih, foto lamaran mereka. Namun kali ini, ia merasa senyum itu berbeda, seolah senyum itu sedang menatapnya hidup-hidup. "Maafkan aku, Aulia," bisiknya pelan. "Aku tidak ada di sisimu waktu itu. Aku gagal melindungimu." Tiba-tiba listrik padam, rumahnya gelap gulita. Hanya suara hujan dan petir yang menggema dari luar. Dimas menyalakan lilin. Tapi begitu nyala api muncul, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Bayangan perempuan berdiri di luar, menatap lurus ke arahnya. Rambut panjangnya menempel di wajah karena basah. Gaunnya kotor berlumpur. Dimas menjatuhkan lilin. Nyala api padam, meninggalkan kegelapan total. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari jendela itu. Ketika kilat menyambar, sosok itu sudah tidak ada, tapi dari arah pintu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dimas menelan ludah. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi hujan yang semakin deras. Ia melangkah ke arah pintu, menggenggam gagangnya, lalu perlahan membukanya, dan di sanalah Aulia berdiri. Gaun pengantin yang dulu seharusnya ia kenakan kini robek dan berlumpur. Wajahnya pucat dengan mata hitam dan darah menetes dari bibir. Tapi meski begitu, Dimas mengenali senyum itu. Senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. "Aulia," suaranya nyaris tak terdengar. "Apakah benar itu kau?" Aulia tidak menjawab. Ia melangkah masuk pelan-pelan.
Air menetes dari ujung gaunnya, membentuk jejak di lantai. Aroma melati memenuhi ruangan. Dimas terisak. Ia tidak tahu apakah harus takut atau bersyukur bisa melihatnya lagi. "Aku datang untuk menjemput janjimu," ucap Aulia lirih. Suaranya bergema seolah datang dari dua dunia sekaligus. "Dulu kau berjanji akan selalu bersamaku, bahkan sampai mati." Dimas gemetar. Aku masih mencintaimu, Aulia. Tapi aku manusia, aku masih hidup." Aulia mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Dimas. "Kau pikir aku ingin begini? Aku tidak ingin menakutimu, Dimas. Aku ingin kau tahu, semua yang terjadi bukan hanya salah mereka, tapi juga salahmu yang tidak datang malam itu." Air mata Dimas jatuh deras. Ia terisak, memegangi wajahnya. "Aku tahu, aku menyesal. Aku ingin menebusnya, tapi aku tidak tahu bagaimana." Aulia menatapnya lama, kemudian mengulurkan tangan dinginnya. "Kalau begitu, ikutlah bersamaku." Begitu tangan mereka bersentuhan, udara di sekeliling rumah mendadak berubah. Hujan berhenti, tapi udara menjadi berat dan berbau tanah basah. Lilin yang padam menyala kembali dengan api biru. Di dinding, foto Aulia bergetar, jatuh ke lantai dan retak. Dari retakan itu, darah merembes keluar perlahan. Dimas menatap sekeliling, panik. "Apa yang terjadi, Aulia?" Namun Aulia kini tersenyum, menatapnya lembut. "Tenang, sayang, ini hanya pernikahan kita yang tertunda." Dari langit-langit rumah, bunga melati mulai berjatuhan, seperti hujan putih yang lembut. Tapi bersama bunga itu, terdengar bisikan ratusan suara. Suara arwah yang merintih, memanggil nama Aulia. Lantai rumah berguncang pelan. Di bawah kaki Dimas muncul retakan tanah yang semakin membesar. Aulia mengulurkan tangannya sekali lagi. "Kau janjikan bersamaku sampai mati." Dengan air mata yang tak berhenti mengalir, Dimas berbisik, "Ya Aulia, aku janji." Aulia tersenyum. "Kalau begitu, waktunya pulang." Petir menyambar tepat di atas rumah itu. Suara ledakan mengguncang seluruh desa. Rumah Dimas terbakar hebat, tapi anehnya api itu tak menyebar ke rumah lain. Warga yang berlari ke tempat kejadian melihat sesuatu yang membuat mereka merinding. Di tengah kobaran api, dua sosok terlihat berdiri berdampingan, laki-laki dan perempuan, saling menggenggam tangan, tersenyum tenang di antara nyala api. Keesokan paginya, api padam total. Rumah itu hanya tersisa abu. Di tengah puing, ditemukan dua cincin kawin yang saling menempel erat. Tak ada jasad, tak ada jejak. Namun di tembok yang tersisa, tertulis kalimat samar dari Jelaga. "Janjiku telah ditepati." Sejak hari itu, desa Sumberjati kembali sunyi. Aroma melati tak lagi muncul. Suara tangisan tak terdengar lagi di malam hari. Tapi setiap kali turun hujan deras di malam Jumat, beberapa warga mengaku melihat dua sosok berjalan beriringan di tepi kebun tebu. Seorang pria dan wanita memakai pakaian pengantin. Mereka tak menakutkan, hanya berjalan perlahan, seolah sedang menuju tempat yang jauh, tempat di mana cinta dan dendam akhirnya menyatu dalam keabadian. Dan di antara suara hujan, kadang terdengar bisikan lembut, hampir seperti doa. "Kini kita benar-benar bersama, Dimas. Selamanya."